Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara kini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saudara kini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya diterima amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, maka harus perlu kita ketahui standar amalan seseorang itu diterima dan sebagai syarat, maka yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengerjakan sebuah amalan lalu kemudian tidak ada tujuannya, tidak ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan didatangkan semua amalan mereka di kehidupan akhirat. Lalu kemudian Allah menyebutkan wa haba'an mansura. Amalnya itu ya bagaikan debu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya amalan orang yang mengerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bagaikan matahari yang ketika dia menembus dinding, yang ketika dia juga berusaha untuk menembusnya, maka tidak bisa. Maka begitulah seseorang ketika dia mengerjakan amal soleh, tapi bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu haba'an mansura. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada satu kisah yang sangat menarik. Perlu ketika kita mengerjakan sebuah amalan, yang harus kita lakukan adalah merahasiakan amal yang kita lakukan itu. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita kerjakan, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan sebuah amalan, lalu kemudian ingin dilihat orang lain, maka bisa jadi ria di sini. Maka para ulama mengatakan bahwasanya sebaiknya kita menyembunyikan ya ibadah kita, supaya ada orang yang tidak tahu. Karena menjaga supaya jangan sampai amalan kita itu menjadi ria. Akhirnya amalan kita menjadi sia-sia. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah khalifahnya Umar, ya, khalifahnya Umar, dan hidup bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar hidup bersama Abu Bakar, dan waktu itu Abu Bakar sebagai khalifah. Setiap kali selesai sholat zuhur asar, itu Abu Bakar langsung salam, dia pergi. Ya, lalu kemudian Umar heran, setelah selesai sholat langsung dia pergi. Lalu esoknya karena Umar penasaran, lalu kemudian Umar mengikuti sampai ke rumahnya. Ternyata dia sampai ke rumah, Umar bertanya, apakah Abu Bakar di sini masuk rumah? Oh tidak, tapi saya lihat Abu Bakar menuju ke rumah. Maka Abu Bakar, maka Umar radhiyallahu anhu tidak bertanya-tanya. Setelah selesai sholat zuhur, ya, dia tidak bertanya lagi kepada Umar. Setelah selesai sholat asar, dia tidak bertanya. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu mengikuti Abu Bakar dari belakang. Lalu kemudian ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu mengunjungi satu desa di ujung sana. Ya, mengunjungi satu desa di ujung sana, di ujungnya Madinah. Apa yang terjadi? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di ujung jalan, ternyata subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu anhu selama hidupnya dia menyembunyikan satu amalan. Apa itu? Dia mengurus seorang janda yang usianya sudah tua. Dalam riwayat disebutkan usianya sudah tua, dan ternyata janda perempuan itu dia adalah seorang wanita yang tua dan buta. Abu Bakar mencuci bajunya, ya, memberikan makan kepada janda tua yang buta tersebut. Lalu kemudian Umar yang sementara mengintip Abu Bakar, maka dia tidak memberanikan diri untuk menampakkannya sehingga Abu Bakar melihat. Akhirnya setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi, maka Umar masuk ke rumah janda tersebut. Lalu kemudian Umar bertanya kepada janda, dan Umar kaget karena yang dia masuki ini ternyata adalah seorang nenek yang tua. Lalu kemudian Umar bertanya kepada nenek tua tersebut, wahai nenek yang tua, apa yang dilakukan orang tersebut kepada Anda? Maka janda tua tersebut mengatakan bahwasannya dia membersihkan pakaianku, membuat saya makanan setiap hari seperti itu. Lalu kemudian Umar mengatakan, inilah unggulan Abu Bakar, ya, melebihi daripada kami. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan sebuah amalan,
maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amal yang kita lakukan harus didasarkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman kepada Allah, seseorang mengerjakan sebuah amalan bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya menjadi sia-sia. Apa standarnya? Apa dalilnya? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun. Kata Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan seseorang mengerjakan sebuah amalan didasarkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita agar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.